Sering haus, padahal baru saja minum tengah malam, bolak-balik ke kamar mandi, berat badan turun tanpa sebab, luka kecil susah sembuh, atau tangan dan kaki mulai sering kesemutan. Jangan buru-buru menganggapinya hal biasa. Bisa jadi tubuh kamu sedang mengirim sinyal gula darah tinggi. Nah, di video ini kita akan menjawab hampir semua pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang diabetes. Apa sebenarnya diabetes? Kenapa orang yang jarang makan gula tetap bisa terkena diabetes? Apa saja gejala awal yang sering tidak disadari? Benarkah diabetes bisa merusak mata, ginjal, jantung, dan saraf? Masih bolehkah makan nasi? Apakah madu lebih baik daripada gula atau gula putih? Bahan alami apa saja yang paling banyak diteliti? Dan kapan seseorang harus segera memeriksakan diri ke dokter? Jadi, pastikan nonton sampai selesai, karena mungkin salah satu pertanyaan itu adalah pertanyaan yang selama ini ada di pikiran kamu. Kalau kamu suka konten kesehatan berbasis penelitian ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami, jangan lupa subscribe karena setiap minggu kita bahas berbagai penyakit secara lengkap atau secara detail. Pertanyaan yang pertama, apa sebenarnya diabetes? Banyak orang mengira diabetes hanyalah penyakit karena terlalu banyak makan gula. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Diabetes adalah kondisi ketika kadar gula di dalam darah terus meningkat karena tubuh tidak mampu menggunakan insulin secara efektif atau tidak menghasilkan insulin yang cukup. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan insulin seperti sebuah kunci. Sel tubuh adalah rumah, sedangkan gula adalah tamu atau guest. Kalau kuncinya rusak, tamu tidak bisa masuk ke rumah. Akhirnya, gula menumpuk di dalam darah. Menurut American Diabetes Association dan Center for Disease Control and Prevention (CDC), inilah yang menjadi dasar terjadinya diabetes tipe 2 atau type 2 diabetes. Next question. Pertanyaan yang kedua. Kenapa orang yang jarang makan gula tetap bisa diabetes? Ini salah satu pertanyaan yang paling sering muncul. Faktanya, diabetes tidak hanya dipengaruhi oleh gula. Risikonya juga meningkat karena resistensi insulin, kelebihan berat badan atau obesitas, kurang bergerak, pola makan tinggi kalori, faktor keturunan, usia, dan kualitas tidur yang jelek atau buruk. Karena itu, seseorang yang jarang makan makanan manis pun tetap bisa mengalami diabetes bila memiliki faktor-faktor tersebut. Hal ini dijelaskan oleh World Health Organization atau WHO dan National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). Pertanyaan yang ketiga, apa saja gejala awal yang sering diabaikan? Diabetes sering berkembang perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Gejala yang perlu diperhatikan antara lain sering haus, sering buang air kecil terutama malam hari, cepat lapar, mudah lelah,
penglihatan mulai kabur, luka kecil sulit sembuh, kesemutan di tangan atau kaki, infeksi kulit yang sering berulang. Menurut CDC dan Mayo Clinic, gejala-gejala ini sebaiknya tidak diabaikan, terutama jika muncul bersamaan. Pertanyaan yang keempat, kenapa diabetes bisa merusak mata, ginjal, jantung, bahkan saraf? Banyak orang berpikir gula darah tinggi hanya memengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Padahal yang paling berbahaya adalah kerusakan pembuluh darah dan saraf yang berlangsung perlahan selama bertahun-tahun. Pembuluh darah kecil di mata dapat mengalami kerusakan sehingga memengaruhi penglihatan. Ginjal yang bertugas menyaring darah juga dapat terganggu. Saraf menjadi lebih rentan mengalami kerusakan sehingga muncul rasa kebas atau kesemutan. Sementara pembuluh darah besar yang menuju ke jantung dan otak juga bisa berdampak. Hal ini didukung oleh American Heart Association dan NIDDK. Pertanyaan seterusnya, yang kelima, masih boleh makan nasi? Jawabannya, masih boleh. Yang lebih penting adalah jumlah porsinya, jenis karbohidratnya, serta keseimbangan dengan sayur, protein, dan aktivitas fisik. Banyak orang lebih terbantu dengan mengatur porsi daripada menghindari nasi sepenuhnya. Menurut American Diabetes Association dan Diabetes UK, pola makan yang seimbang lebih dianjurkan dibanding pantangan yang terlalu ketat. Pertanyaan yang keenam, apakah madu lebih sehat daripada gula? Ini juga sering ditanyakan. Madu memang mengandung sejumlah senyawa alami, tetapi tetap memiliki kandungan gula yang dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. Karena itu, madu bukan berarti bebas dikonsumsi tanpa batas. Menurut American Diabetes Association dan Harvard T.H. Chan School of Public Health, madu tetap perlu diperhitungkan sebagai bagian dari total asupan gula. Pertanyaan yang ketujuh, apakah ada bahan alami yang banyak diteliti? Ada, yes. Namun ingat, bahan alami bukan pengganti obat yang diresepkan dokter. Kayu manis telah diteliti karena mengandung senyawa bioaktif yang berkaitan dengan metabolisme glukosa. Temuan ini dibahas dalam beberapa penelitian di Diabetes Care dan Nutrient. Fenugreek atau kelabat kaya serat larut dan telah diteliti terkait respon gula darah setelah makan. Hal ini didukung oleh penelitian di Phytotherapy Research dan informasi dari National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH). Keduanya dapat menjadi bagian dari pola makan sehat, tetapi manfaatnya bervariasi pada setiap orang. Pertanyaan seterusnya, yang ke-8. Apa makanan yang lebih baik dipilih? Perbanyak sayuran, ikan, kacang-kacangan atau nuts, biji-bijian utuh. Batasi minuman manis, makanan ultra processed atau ultra processed, gorengan berlebihan. Menurut American Diabetes Association dan Harvard School of Public Health, pola makan yang konsisten lebih penting daripada mengejar satu makanan tertentu. Pertanyaan yang ke-9, kapan harus segera ke dokter? Segera lakukan pemeriksaan jika sering haus dan buang air kecil, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, luka tidak kunjung sembuh,
Penglihatan mulai kabur, kesemutan semakin sering. Hasil pemeriksaan gula darah berada di atas batas normal. Deteksi dini memberikan peluang lebih besar untuk mengelola diabetes dan mengurangi risiko komplikasi. Sekarang, kamu sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul tentang diabetes. Yang perlu diingat, diabetes bukan hanya tentang gula darah. Kondisi ini melibatkan kerja insulin, pembuluh darah, saraf, ginjal, mata, hingga jantung. Kabar baiknya, banyak langkah yang dapat membantu mengelolanya. Mulai dari pola makan yang seimbang, aktivitas fisik, pemeriksaan rutin, hingga mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kalau video ini bermanfaat, tuliskan di kolom komentar pertanyaan apa yang masih ingin kamu ketahui tentang diabetes. Siapa tahu pertanyaan kamu akan menjadi topik video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada keluarga atau teman agar semakin banyak orang mendapatkan informasi kesehatan yang akurat. Disclaimer, video ini bersifat edukasi dan tidak menggantikan diagnosis, pemeriksaan, maupun pengobatan dari dokter atau tenaga kesehatan profesional.